apakah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi? Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi. Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Kejujuran itu tidak memerlukan, di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, nih dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu adalah orang UGM. Rame-rame kita ke UGM. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo. Dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor. Sudah, ini tanda bukti telah terkirimnya. Lengkap lah ya. Ini. Tetapi sekali lagi, yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Dan memang di dalam hukum pidana, siapa yang mendalilkan dia yang mesti buktikan. Tetapi kelihatannya tidak ada semacam keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka timbul kecurigaan, kenapa ditutupi? Kan kalian yang mesti buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kedokteran, sudah jelas semuanya. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Buset deh Mulyono, kenapa sih hidup lu cuman bisa bikin gaduh bangsa ini, bikin kontroversi mulu Mulyono gitu. Apa susahnya sih jika memang ijazah lu asli nih ya, kayak gua, lu tunjukin ya kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, kepada dunia bahwa ijazah lu asli. Itu yang kemudian tiba-tiba melakukan posting ya di Twitter. Oke. Ini loh ijazahnya Jokowi. Jadi kader PSI langsung memperlihatkan ijazah. Iya, dan dia melakukan statement itu dan difotolah sebuah ijazah di situ. Yang menariknya itu color berwarna, sehingga kemudian jelas banget di situ. Bisa diteliti ya. Bisa diteliti. Langsung saya pun dengan kebiasaannya begitu lihat dengan kasat mata, palsu lagi nih gitu. Ya. Karena apa, Pak Samad? Di sebelah kiri itu ada garis yang menunjukkan kalau itu sebenarnya berupa copy color. Jadi itu bukan ijazah. Kalau ijazah nggak mungkin ada batas garis kopian di sebelah kiri. Jadi itu fotokopi juga sebenarnya. Meskipun itu mungkin fotokopi dari sebuah ijazah. Nah, tapi kemudian karena itu color, nah ini yang dan itu dijamin itu keasliannya oleh kader tadi, maka itu berani dijadikan pembanding. Karena sudah ada yang menjamin kan. Nah dari situlah kita teliti. Dari situ saya teliti pertama kali sebelum soal pas foto ya, ini prosesnya. Saya kemudian melihat dari itu karena kasat mata saya meragukan soal adanya watermark itu logo UGM yang warnanya keemasan itu. Ya, karena masih clear banget emasnya itu. Kita tahu tinta emas itu kalau sudah seusia berapa tahun itu biasanya sudah memudar. Nah ini masih jelas banget gitu. Saya curiga saya gitu. Ini cetakan baru ini gitu. Kemudian foto. Nah itu dilihat, kemudian saya besarkan, saya masukkan ke scanner, kemudian saya besarkan, nampak banget gitu. Pak Sam. Foto itu dengan capnya itu nggak konsisten. Bagian atas itu yang ada background itu capnya di atas ya. Tapi ketika masuk ke bagian badan orangnya tuh di atas capnya. Ini benar.
Ini kalau misalnya pemirsa Speak Up ini nonton film judulnya kalau nggak salah Argo. Argo itu tentang perjuangan agen rahasia Amerika menyamar menjadi produsen film, ya Ben Affleck yang main waktu itu menyelamatkan para diplomat Amerika di Iran. Itu cara membuat paspornya juga begitu. Jadi paspor yang aslinya gambarnya foto orang lain, ditempel foto dia, tapi dia diiris dengan cutter hati-hati sekali. Itu pun dia berusaha agar tubuhnya itu tetap seolah-olah di bawahnya cap. Jadi dia pelan-pelan banget gitu, sehingga nah ini nggak rapi. Jadi badannya itu di atasnya cap. Jadi capnya nggak nampak di atas badan. Nah dari situ wah ini ngaco ini gitu. Akhirnya saya masukkan program. Ini ilmiah banget ini. Namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Nah, Error Level Analysis ini bisa melihat kalau ada sebuah gambar atau foto, dia pernah disentuh dengan rekayasa atau tidak. Itu dia bisa tahu. Meskipun itu hanya berupa kopian atau hanya berupa copy color kayak gitu ya. Nah, saya berasumsi ini kan color copy ya gitu. Jadi itu akan kelihatan mana bagian-bagian yang pernah disentuh. Kalau tidak, dia akan bersih. Sebagai komparasi daripada susah-susah, yang saya tulis juga di berbagai yang sudah dimuat. Terima kasih untuk media-media yang sudah muat. Saya masukkan ijazah saya yang tahun 91 yang dari UGM. UGM asli. Ya asli karena ini gitu. Supaya sama. Saya juga bisa masukkan yang S2 tapi kan agak baru atau yang S3 yang doktor tapi kan yang sama UGM lah tahun 91 hanya terpaut 6 tahun dari 85-nya Jokowi. Nah, di situ ketika masuk ELA bersih kalau ijazah yang benar atau gambar yang benar. Kalau dia tidak pernah disentuh, tidak pernah diediting, tidak pernah kena retouching namanya, itu gambar itu masih terbaca, bahkan masih terbaca ijazah gitu masih terbaca, meskipun itu udah bentuknya blur. Nah gitu. Jadi, nah sedangkan kalau gambar yang disebut-sebut ijazah ini, itu dimasukkan, ini maaf ini istilah saya, ya itu bentuknya kayak bercak-bercak kotoran burung. Berarti kotor semua. Kotor, bagian logonya kotor, bagian. Jadi ini kayak kalau misalnya kita sering nonton film CSI ya, Crime Scene Identification. Kalau penyidik itu memeriksa ruangan, dia gelapkan ruangan itu, dia kasih infrared sama sinar blue itu, kemudian kan kelihatan mana bercak darah itu kan. Nah itu sama dengan itu. Jadi di situ kelihatan. Nah saya posting itu sebagai ini ijazah ini berarti sudah disentuh, sudah direkayasa. Jadi aslinya tidak ini. Ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Kalau dia benar alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Apa itu? Jokowi cukup tunjukkan saja, ya. Ini ijazah saya, ini loh ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Apa susahnya lu tunjukin? Dengan lu tidak menunjukkan ijazah lu, ini ada dua analisis gua ya. Yang pertama, Mulyono hingga detik ini tidak juga menunjukkan ijazah aslinya. Karena memang sesungguhnya dia memiliki ijazah palsu. Analisis kedua, jika ternyata Mulyono memang ijazahnya asli, tetapi dia tidak juga memperlihatkan ijazah tersebut kepada masyarakat, artinya Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap negeri ini. Mulyono sengaja mengadu domba kita sesama anak bangsa antara yang pro dan kontra, biar terjadi satu benturan. Dua analisis gua, silahkan menurut kalian benar atau tidak. Karena simple aja, biar nggak terjadi kegaduhan, UGM nggak digeruduk, tinggal tunjukin ijazahnya, iya kan?
Mulyono, lu benar-benar keterlaluan ya. Lu udah rusak demokrasi, lu udah rusak konstitusi, bahkan lu sudah bunuh cita-cita reformasi. Lu udah ninggalin warisan kepada pemerintahannya Prabowo dengan hutang yang fantastis. Sekarang lu bikin kegaduhan cuman gara-gara ijazah lu. Nggak ada otak lu, Mulyono. Tapi sebaliknya, kalau ternyata bahwa implikasi dari geruduk UGM ini menimbulkan gelombang protes dan menuntut untuk pembuktian terbalik, bahwa Jokowi harus membuktikan secara terbalik bahwa dia memang punya ijazah itu dan dia tidak bisa buktikan, maka pukulan moralnya, saya belum sebut pukulan moral ya, pukulan moralnya, kadang-kadang orang beda samain moral dan moral. Jadi pukulan moral akan tiba pada Pak Prabowo dan setelah itu ada pukulan moral karena Pak Prabowo tetap mengeluk-elukkan Pak Jokowi di dalam soal kepemimpinan, tapi dalam soal di belakang isu kepemimpinan ada soal tadi soal moral itu Pak Jokowi pernah berbohong dan setelah Presiden Prabowo tahu misalnya seandainya kita bikin skenario 2 minggu ke depan ternyata memang bohong, maka ada kesempatan pada Pak Prabowo untuk mengevaluasi relasi moralnya dengan Presiden Jokowi. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu, saudara-saudara. Sekali lagi kita hanya ingin mendorong dan membantu supaya isu ini selesai di minggu ini karena juga ada beban pada keluarga Pak Jokowi kalau terus menerus isu ini sampai 5 tahun ke depan, sampai Indonesia berusia 100 tahun akan terus diwariskan pada anak-anak muda bahwa kita pernah punya presiden yang sebetulnya ijazahnya palsu, kan nggak enak tuh. Demikian juga pada Pak Prabowo yang tetap masuk akal kalau Pak Prabowo punya relasi khusus dengan Pak Jokowi, tetapi itu relasi politik, relasi moral kita harus bedakan. Jujur adalah jujur. Di dalam politik boleh tidak jujur, tapi dalam soal ilmu pengetahuan hanya itu DNA-nya, yaitu veritas, kejujuran itu. Jelas ini bukan demonstrasi untuk menurunkan kekuasaan, karena kekuasaan Jokowi memang udah nggak ada, tetapi impactnya ada pada stabilitas politik. Pasti ada banyak pers dunia juga yang akan meliput itu, karena isu ini udah sampai ke seluruh dunia bahwa Presiden Indonesia itu ijazahnya palsu. Jadi ini satu kesempatan untuk memulai gerakan seperti gerakan akademisi yang peduli tentang situasi kenegaraan, gerakan kelas menengah yang kendati ekonominya menurun dan membebani konsumsi mereka, tetapi peduli bahwa ada yang lebih tinggi dari sekedar isi perut, yaitu isi kepala, isi hati, isi moral. Itu sebetulnya semua yang akan ditagihkan
besok ke UGM. Yang orang bertanya-tanya posisi Anda sendiri gimana ini Bung Rocky dalam geruduk di UGM ini? Apakah Anda juga ikut datang ke Jogja? Oh ya tentu saya anjurkan untuk sama-sama geruduk karena ini bukan soal kriminal. Ini upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai akademis. Dan saya banyak teman, profesor, dosen, apalagi mahasiswa UGM yang betul-betul berkehendak untuk ikut dalam geruduk itu tuh. Karena udah berbulan-bulan, bertahun-tahun isu ini seolah-olah dianggap isu murahan. Padahal beberapa teman udah dipenjara karena kasus ini dan moral publik akhirnya bisa dipulihkan. Jadi kalau kita mulai melihat bahwa mungkin mulai hari ini atau malam nanti itu mulai ada rintangan untuk menutup jalan masuk UGM, mulai ada rintangan untuk mengendalikan massa di situ, mulai segala macam tuh. Tetapi UGM mesti tahu bahwa itu kampus rakyat. Anda tidak boleh menutup kampus itu. Kampus itu didesain dulu untuk menghidupkan ekonomi Pancasila. Bahkan di situ ada Fakultas Filsafat yang gedungnya diberi nama lantai 1 sampai lantai 5 itu lantai sila pertama, lantai ketuhanan yang Maha Esa sampai lantai keadilan sosial. Jadi UGM menimbun beban bila dia menghalangi geruduk ini. UGM sebaiknya menyiapkan panggung di situ supaya rektor datang menemui alumnusnya, datang menemui masyarakat sipil, datang menemui mereka yang menginginkan ada kejujuran dalam soal ijazah palsu Jokowi. Jadi itu hanya itu pilihannya tuh. Dan teman-teman juga teman-teman saya yang pernah bersinggungan atau pernah menjadi antek, sebut aja antek dari Presiden Jokowi yang alumnus UGM yang karena kepentingan politik berupaya untuk memuliakan Jokowi ya bagus pada waktu itu. Tetapi kalau soal kejujuran akademis, Anda akan ditagih oleh dunia, Anda akan ditagih oleh langit, Anda akan ditagih oleh generasi muda. Jadi teman-teman yang pernah terpapar semacam mulyonoisme, oke, itu pilihan politik kalian. Tetapi dalam soal ilmu pengetahuan, kejujuran akademik, itu Anda tidak boleh bermain-main. Anda harus dukung geruduk UGM ini. Anda adalah bagian yang diluluskan oleh negara melalui subsidi negara. Karena UGM itu penerima subsidi terbesar negara tuh, sehingga hampir gratis dulu kalau kuliah di UGM. Dan Anda bertanggung jawab untuk ikut membersihkan negeri ini dengan mendorong atau paling tidak kalau tidak mau ikut serta ya jangan halangi teman-teman alumna UGM untuk dan masyarakat umum secara keseluruhan untuk datang ke UGM untuk melakukan geruduk ilmu pengetahuan. Sebetulnya begitu tuh. Jadi sekali lagi kita minta supaya pemerintah, aparat atau petugas di Jogja, Polda Jogja terutama, tolong benahi artinya biarkan ada semacam kelegaan untuk para sebetulnya demonstran memang untuk menggeruduk ke UGM. Tidak akan ada kekerasan di situ karena yang datang ke situ adalah mereka yang semuanya berakal sehat. Kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya mana ijazah Pak Jokowi yang asli. Kan cuma itu kok repot-repot. Harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara. Mengancam balik. Akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi. Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Anda tahu nama Pak Kasmujong? Nah, ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985,
Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Menurut gue ini sekaligus merupakan peringatan buat semua lulusan UGM yang lain. Gue saranin buat Menteri Pratikno, Menteri Airlangga Hartarto, terus ada politikus Gerindra yang juga jadi Menteri, Prasetyo Hadi, oh ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, Pak Mahfud, dan semua lulusan UGM, saran gue better buruan ngecek deh ke UGM. Masih ada nggak tuh ijazahnya? Atau jangan-jangan ikutan hilang juga? Selain itu, gue juga jadi agak khawatir sama temen dan saudara gue yang kuliah di sana, terutama yang lulus sebelum zaman digital ini. Jangan-jangan ijazahnya juga ikutan hilang. Terus pas mereka mau cari kerja dan dari pihak perusahaan mau validasi ke UGM, ternyata nggak ada ijazah di sana. Terus dibilang nggak pernah kuliah di UGM. Apa nggak jadi kacau itu? Tapi kalau ternyata pas dicek ntar, ijazahnya mereka semua masih ada di UGM, tapi cuma ijazahnya Jokowi doang yang hilang, ini aneh dan nggak masuk akal. Kira-kira ada permainan apaan lagi ya itu? Karena nggak mungkin lah ijazah seorang mantan presiden terbaik sepanjang sejarah dinosaurus menguasai bumi sampai sekarang malah hilang ijazahnya. Sementara ijazah tokoh yang lain masih ada. Atau apakah jangan-jangan ijazah itu sebenarnya emang nggak pernah ada? Ini gue cuma nanya doang loh ya, bukan nuduh. Kalau jadi pada baper, ya bodo amat. Ijazah bisa dicetak, bisa dipalsukan, bahkan bisa dibeli. Tapi satu hal yang nggak bisa dibohongi, jejak digitalnya. Digital forensik itu seperti sidik jari elektronik. File ijazah palsu bisa terdeteksi dari font, metadata, bahkan histori pembuatannya. Kalau kamu scan dokumen palsu, sistem bisa tahu, ini bukan dokumen asli, ini fabrikasi alias pemalsuan. Jadi kalau ada yang ngotot ijazahnya asli, tapi ngeri divalidasi pakai digital forensik, kita patut curiga. Yang takut dibuka biasanya memang bukan kebenaran.